Saya kan gagal mengejar saya itu ketutup truk. Akhirnya saya lurus. Mengapa harus ada intimidasi kepada pihak-pihak tertentu? Mengapa? Sudirman ini bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat, sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang. Ini pengacara model apa? Ini yo, apakah ini pengacara pesanan yang disiapkan dari pihak Ladosing sehingga si Sudirman tak ikut dipulangkan ke Cirebon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras, dirgahayu yang ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini masih akan membahas seputar kasus Vina dan Eki ya, yang dimana sampai saat ini kita bahkan dibuat bingung ya, mau dibawa kemana kasus ini akan berlanjut. Ya, baru-baru ini kita mengetahui bahwa ada proses pemindahan ke-7 narapidana yang dimana sebelumnya berada di tahanan Polda Jawa Barat. Jadi mereka ini dikembalikan ke tahanan yang ada di Cirebon. Nah, terkait dengan kembalinya ke-7 narapidana ini teman-teman, ada tim kuasa hukum dari 6 narapidana yang mendapatkan teror. Ini tentu semakin membuat kita bertanya-tanya, ada apa sih kasus ini kok sampai tim kuasa hukum juga diteror? Ya, apakah sebegitu paniknya orang-orang di belakang kasus ini? Ya, mungkin mereka sudah mengetahui bahwa sudah semakin jelas siapa di belakang dari peristiwa ini sebenarnya. Kemudian ada hal menarik teman-teman. Ketika proses pemindahan ke-7 narapidana dari tahanan Polda Jawa Barat kembali ke Cirebon, ada 1 narapidana yang tidak dikembalikan. Jadi yang dikembalikan itu hanya 6 terpidana. 1 ini yang tidak dikembalikan, yang tentunya menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apa sih yang membuat Polda Jawa Barat masih menahan 1 terpidana ini? Ya, dia adalah Sudirman. Sudirman ini teman-teman, bahkan keluarganya sendiri ya, pihak keluarganya sangat sulit untuk bisa menemui Sudirman ini. Mereka bahkan meminta pertolongan kepada pengacara Tony RM untuk membantu mereka ya. Ketika Polda Jawa Barat membuat hal seperti ini, tentu akan menjadi tanda tanya besar bagi kita masyarakat Indonesia. Ada yang berkomentar mungkin mereka masih menyuruh Sudirman untuk menghafal. Ya, menghafal apa ya kira-kira? Kemudian ada video di mana si Pitra yang merupakan seorang pengacaranya Ibtu Rudiana yang mempersoalkan terkait dengan isi HP Vina, yang bingung dengan siapa itu Ira dan siapa itu Ayu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak cuplikan videonya berikut ini. Mereka nggak gagal mengejar saya itu ketutup truk. Akhirnya saya lurus. Alright, bila hanya sekedar peristiwa kecelakaan biasa dan melibatkan orang biasa, mengapa harus ada intimidasi kepada pihak-pihak tertentu? Mengapa? Dan mengapa pihak-pihak terkait harus melakukan hal tersebut? Bukankah hanya peristiwa kecelakaan biasa? Alright. Hai, mengapa mengapa? Entah masih ada yang mengingatnya atau tidak. Ano 8K pun bersama tim pernah mengalami hal yang sama. 2 kali bila tidak salah mengingatnya. Ya, adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu pada saat mencari data, informasi, dan lain sebagainya. Bahkan ada konfrontasi secara langsung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi bila hanya sekedar peristiwa kecelakaan biasa? Maka bisa dibayangkan bila Ano 8K bersama tim saja mengalami hal tersebut, bagaimana tim-tim yang lain yang memang berinteraksi langsung dengan perkara maupun peristiwa. Mengapa harus mengalami hal yang sama? Bukankah hanya peristiwa kecelakaan biasa?
Why? Hey, think smart. Ulala. Hari Selasa, Iya. pulang dari Hotel Santika jam 4 sore itu. Saya mau menuju. Agenda apa di Hotel Santika? Habis ngumpul-ngumpul sama anak-anak, Oke, LPSK itu ya. ya, kayak PSK dan lain-lain. Nah, terus Habis kita beres sambil kamar dan lain-lain, saya pulang dulu menuju ke arah mau ke Kapatakan. di jam Jam 4 lewat. Ah. Pokoknya jam 4 lewat, jam 4.15 sampai jam 4.20 saya udah ada di jalan arah Gunung Jati. Gunung Iya. Negara saya lewatin, itu masih aman. Alfamart dekat Gunung Negara itu pas mau masuk, sebelum masuk ada Indomaret, Rumah Sakit Pertamina Klayan, Iya. ada motor ngedeketin saya samping setir mobil. Mm-mm. Samping setir mobil itu ada yang ketok-ketok. Sendirian itu motor. Motor berdua, satu Oh, motor berdua. berdua, pertama sebelah kanan, dada-dada dia suruh minggir ke kiri, oke saya minggir ke kiri. Nah di sampingnya ada motor PCX putih, pakai helm silver, Sendirian. sendirian ya. Yang Berarti sebelahnya. dua motor dong. Baru dua motor. Terus? Di depannya ada motor Honda Beat, warna hitam. Oh, mereka komplotan gitu. Komplotan, jadi totalnya ada 4 motor, sama Waduh. Scoopy belakang. Akhirnya sampai menuju jembatan mau makam Gunung Jati, saya langsung puter balik. Saya langsung Makanya balik. kan ada kayak bata-bata kuno itu di Iya, video betul, itu. betul, iya. Ah, ah. Foto video kuno, akhirnya mau terbalik. Ah, ah. Terus saya langsung masuk ke Villa Intan 2. Nah, masuk Villa Intan, masuk gang warga. Saya parkir di gang warga yang ada lapangan di dalam Villa Intan itu. Itu mereka ngejar langsung. Pas saya lagi baru turun mobil, saya langsung masuk mobil lagi, dikejar lagi. Akhirnya saya balap. Oh. Balap sampai keluar gang Villa Intan 2, pertigaan bypass Pantura itu yang Gunung Jati. Itu untung ada mobil polisi ya. Enggak, kalau yang itu lain lagi. Oh, lain lagi yang Sebelum pakai itu, kirim. Oh, sebelum sebelum mobil itu polisi. beda lagi. Nah itu akhirnya saya muter balik, ada truk mau menghantam mobil saya, langsung saya papasin aja langsung masuk. Nah pas saya udah muter balik, si truknya nutupin jalan muter balik, mereka nggak gagal mau ngejar saya, itu ketutup truk. Akhirnya saya lurus, akhirnya nemu mobil polisi itu, saya pepetin aja sama mobil PJR. Oh. Masih ngejar saat Masih itu. ngejar sampai masuk tol. Masuk tol lewat masuk pelabuhan. Buset. Nah di pelabuhan itu mau mulai agak kurang ngejarnya, tapi masih ada yang ngejar lagi, NMAX merah. Baru kejadian kali itu ya. Hari Selasa kalau saya, Hari Pak. Selasa, ya. Kalau tim yang lain Rabu sore jam 4. Di daerah Itu daerah arah mau ke TKP-nya Vina, jalan masuk Perjuangan yang ada pom bensin. dikejar lagi sama. Kerja lagi mereka tim yang lain. Waduh. Nanti sih di videoin dong. Ya, saya nggak sempat, orang saya panik kalau yang saya. Iya, Mau videoin. Oke deh, Pak Giri, semoga baik-baik aja. Wow, sangat-sangat mengerikan. Kasus yang hanya peristiwa kecelakaan, tetapi tim kuasa hukum bahkan diteror seperti ini. Ada apa di balik semua ini? Ulala, semakin mencurigakan ya bahwa sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Ya, bahwa sesungguhnya peristiwa ini mungkin bukan murni kecelakaan tunggal. Ya, apakah benar peristiwa ini kecelakaan yang dibuat, ya, yang sudah dibuat skenario oleh orang-orang yang kita tidak tahu siapa mereka ini. Ini bisa dibuktikan dengan bagaimana tim kuasa hukum ke-6 terpidana ini mendapatkan teror, dikejar beberapa motor, mereka berkomplotan. Mengerikan sekali ya teman-teman. Mendapatkan informasi melalui pemberitaan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana atau narapidana kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk dikembalikan ke lapas. Namun yang dikembalikan itu hanya 6. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, dalam surat pemeriksaan untuk kepentingan perkara. Ya, pertanyaan besarnya, apa urgensinya bagi Polda Jawa Barat yang masih menahan terpidana Sudirman? Padahal sudah jelas Sudirman ini bukan tahanan Polda Jawa Barat. Sudirman dan ke-6 terpidana lainnya adalah tahanan dari
Polres Cirebon atau apa itu. Tapi ketika dikembalikan ke Cirebon, hanya ada 6. Sudirman ini kemana? Ya, ini semakin aneh. Ketika ada seorang terpidana tiba-tiba menghilang, disembunyikan oleh Polda Jawa Barat. Kapolri harus bisa mengetahui informasi ini dan segera mengambil tindakan cepat untuk menanyakan kepada oknum-oknum yang ada di Polda Jawa Barat, apa sih alasan mereka menahan Sudirman hingga Sudirman tidak dikembalikan ke Cirebon. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak bisa menemui Sudirman. Kesulitan, ya, itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan, tadi dijelaskan bahwa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja, ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya, Sudirman, ya. Ini jelas-jelas, ya, menurut saya, kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya, hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016 Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21 dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka saat itu Sudirman. Sudah selesai itu hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai. Apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah dilapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, ya kita pertanyakan, ada apa? Itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh. Harusnya lepas saja. Lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya, penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya ditunjuk dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu. Yang kita tahu, Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah ya. Padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya, bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca nih ya, putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman, ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas dari kekuasaan penyidik oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Buat Bapak Kapolri, ini sudah zaman reformasi, zaman keterbukaan informasi, bukan seperti zaman Orde Baru. Pak, ada oknum, ya, ini oknum penyidik di Polda Jawa Barat, keluarga mau nemui terpidana saja, ya, itu kesulitan, Pak, dan informasinya ada di Polda. Coba Bapak Kapolri cek dan tindak kalau memang itu benar. Nggak ada kewenangan itu, nggak ada punya hak, nggak ada kewenangan yang melekat. Kalau oknum penyidik masih menguasai, masih melakukan upaya paksa atau masih mengondisikan seorang terpidana,
yang sudah tidak ada hubungannya secara hukum dengan penyidik Polda Jawa Barat. Itu. Berarti kalau penunjukan dari kuasa hukum sendiri itu seharusnya tidak boleh ya? Atau gimana, Ketua? Ya tidak boleh, penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan kecuali ada seorang tersangka ya atau seorang terlapor ya ditangkap, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian tersangka maupun keluarganya tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik yang bersangkutan itu bisa menyediakan pengacara. Itu pun kembali lagi ya, tersangkanya itu mau atau tidak, kan gitu. Nah, yang statusnya tersangka saja kembali kepada tersangkanya ya. Apalagi ini Sudirman bukan tersangka, sudah nggak ada hubungan dengan penyidik. Itu loh, sehingga penyidik kalau menyediakan pengacara dengan tujuan, dengan tanda kutip khawatir kalau pakai pengacara di luar khawatir terbongkar, tidak mempunyai kewenangan seorang penyidik memberikan atau menyediakan pengacara. Kenapa kami suarakan ini? Karena terbukti Sudirman mau ditemui aja susah kan gitu oleh keluarganya. Inilah kami suarakan itu. Ada pelanggaran nggak kalau kayak gitu? Oh ada, kalau memang terbukti ya ada oknum penyidik yang menguasai Sudirman dengan tujuan khawatir ya nanti skenarionya terbongkar, maka tindakan menguasai Sudirman yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya hak penyidik itu pelanggaran, bisa dilaporkan ke Propam itu. Bisa jadi untuk menghambat PK? Ya kalau untuk menghambat PK ya otomatis karena keluarga ingin kan melakukan PK. Kemudian kalau sulit ditemui kan bagaimana untuk koordinasi, untuk menggali ya keterangan-keterangan untuk bahan mengajukan PK, kan bisa menghambat juga. Ya, sebegitu takutnya Polda Jawa Barat sampai mereka menyembunyikan Sudirman, sampai mereka sendiri yang menunjuk ya pengacaranya Sudirman, sampai keluarganya ini tidak bisa menemui Sudirman. Ini ada apa? Ya, penjelasan dari pengacara Tony RM sangat masuk akal. Ya, kecuali keluarganya Sudirman ini tidak mampu cari pengacara, barulah Polda ini menawarkan, ini loh kami ada pengacara, mau nggak? Tapi ini terkesan sangat memaksakan. Terus kita dibuat untuk terus-menerus mencurigai polisi yang ada di Polda Jawa Barat. Viral, Sudirman tak ikut dipulangkan ke lapas Cirebon. Diduga oknum pengacara Wilson Tambunan yang menjadi dalang dibalik ini semua. Ada si Sudirman nggak? Tadi menurut informasi nggak ada Sudirman. Nggak ada? Iya. Terus informasinya tahu nggak keluarga sekarang Sudirman? Kalau sekarang belum tahu ya keberadaan Sudirman. Terakhir itu ada di Polda, cuman keluarga juga belum bertemu sama sekali sampai sekarang. Iya. Informasi dari pengacara mungkin sama? Ya, waktu itu dari PH-nya itu Pak Wilson Tambunan itu ada di Polda. Iya. Tapi udah mencoba menemui di sana? Kemarin saya udah bilang saya memang menanyakan saya mau ikut tapi tidak dijawab. Jadi khusus untuk orang tua. Jadi kalau misalkan ke sana juga ya nggak bakal ketemu juga saya. Jadi tetap orang tua. Terus didampingin sama polisi-polisi yang ada di Polda itu. Wow. Ini pengacara model apa ini yo? Apakah ini pengacara pesanan yang disiapkan dari pihak Ladosing sehingga si Sudirman tak ikut dipulangkan ke Cirebon? Padahal 6 terpidana lainnya itu sudah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon. Hanya si Sudirman saja yang masih ditahan hingga sampai sekarang tak tahu keberadaannya itu di mana yo. Dan pihak keluarga itu sangat menyayangkan atas kejadian yang dialami Sudirman. Pengacara Wilson Tambunan lur, itu ya lur, diduga orangnya yang sudah menjadi dibalik hilangnya si Sudirman. Hingga sampai keluarga dibatasi untuk menemui si Sudirman. Ada apa Wilson Tambunan? Sudirman ini yo masih mempunyai hak untuk bertemu siapapun. Kamu jangan pernah melarang-larangnya. Apa hakmu melarang-larang keluarga untuk bertemu Sudirman? Terus kalau mau bertemu Sudirman yo, itu harus yo didampingi dan dikawal ketat, dijaga oleh Ladosing. Piye lur ngeniki lur?
Kulo lur sing diduga yo Wilson Tambunan yo kuwi bentukan lan rupane holone lak dosing jan angel-angel. Salah satu terpidana kasus Pina yang bernama Sudirman sampai hari ini belum ditemukan keberadaannya di mana, ya kan? Sehingga keluarga meminta pertolongan kepada Presiden Republik Indonesia agar mempertemukan Sudirman dengan keluarga. Pertanyaannya kemudian, siapa yang berkepentingan menyembunyikan Sudirman dan apa kepentingannya menyembunyikan Sudirman? Inilah pertanyaan yang selalu mengemuka di permukaan, yang menjadi gejolak jiwa, pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anda perlu menyadari bahwa tindakan Anda itu telah merampas hak dari saudara Sudirman untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara yang menerpa dirinya, yang dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa ini adalah rekayasa, skenario dari Ibtu Rudiana. Lantas, siapa yang berkepentingan untuk menyembunyikan supaya tidak terbongkar skenario busuk ini di 2016? Ya, apakah ini kepentingan Rudiana? Lantas, mengapa kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa diperalat oleh saudara Ibtu Rudiana? Apa kira-kira rahasia yang bisa dibongkar oleh Ibtu Rudiana? Kartu apa yang sudah dipegang oleh Ibtu Rudiana tentang rahasia Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan menjalankan semua arahan dan perintah dari Ibtu Rudiana? Ya, sadar atau tidak sadar, negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah merampas hak dari saudara Sudirman untuk melakukan peninjauan kembali. Dan juga saya ingatkan kepada saudara Wilson Tambuna, Anda itu adalah profesi yang mandiri, profesi yang independen. Anda jangan mau diperalat oleh kepentingan-kepentingan busuk dari oknum-oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anda sebagai yang berprofesi pengacara atau lawyer, Anda tidak boleh diperalat oleh kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan hukum itu sendiri. Maka oleh karena itu, kita juga mendesak kepada saudara Wilson Tambuna agar memang benar-benar memegang teguh prinsip kode etik advokat. Tidak boleh advokat itu merampas klien. Yang Anda lakukan ini kan telah merampas saudara Sudirman itu dari Ibu Titin. Sebagaimana diketahui, Ibu Titin ini adalah merupakan pengacara Sudirman, ya kan? Dan Ibu Titin ini sudah memiliki bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan peninjauan kembali. Karena Anda bisa diperalat oleh Polda Jawa Barat, sehingga kesempatan dari saudara Sudirman untuk melakukan peninjauan kembali menjadi terhalang dan terhambat. Ya, saya ingatkan kepada Anda agar Anda secara profesional mengeluarkan saudara Sudirman dari tempat persembunyiannya. Sekian dan terima kasih. Ya teman-teman, ternyata Sudirman ini sudah punya pengacara, Ibu Titin. Lalu pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba Polda Jawa Barat menunjuk Wilson Tambunan menjadi pengacaranya Sudirman? Apa atau skenario apa lagi yang dibuat oleh Polda Jawa Barat sehingga mereka seenak jidatnya mereka, seenak udelnya mereka menahan Sudirman, menunjuk pengacara untuk Sudirman? Ada apa ini? Jadi ini si Mega ini tadi saya kejar ya, terkait dengan chattingan dia dengan namanya Teh Ayu. Apa hubungan dia dengan Teh Ayu ini? Terus kenapa dia paling aktif di dalam percakapan itu? Apakah ada sesuatu? Saya mencurigai itu dan saya minta polisi agar segera memeriksa ini orang gitu. Nah, ini saya punya ekstraksi data lengkap ya. Jadi di sini saya sampaikan karena memang dia ini sudah menyampaikan kepada publik ya, wajib saya tanggapi ya. Sebenarnya saya juga nggak mau buka ekstraksi, tapi karena dia sudah buka duluan. Nah, di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan
nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya, kamu Ira baik, kita dimarahin gejol, kata dia gitu. Ini perlu dialami nih, yang marah-marah ini siapa kan gitu. Terus yang kedua, katanya mau nggak ntar dijemput sama kita. Dan ini dikirim kepada nomornya 095 ini yang diduga adalah nomornya almarhum. Masa orang mengirim pesan kepada almarhum, bukan almarhum yang kirim, tapi dia menerima pesan daripada nomor yang ini. Nah, ini kan tuh itu artinya kepada nomor ini. Nomor ini yang diduga nomor almarhum, tapi saya belum tahu kepastian nomor ini nomor almarhum atau bukan. Karena berdasarkan penelusuran saya, itu bukan nomornya gitu loh. Nah, terus yang kedua, ini lagi nih, Ira. Jadi ngejobnya, kata dia tadi Ira itu kamu. Kamu jadi kan ngejobnya. Ini bahaya loh. Ngejob apa malam-malam gitu loh. Nah, ini harus didalami lagi. Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan WA dia yang namanya TAyu itu kayaknya kita ngejob bae. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Tapi itu percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Jam berapa? Bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya, tapi percakapan mereka ini. Ada percakapan ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh. Makanya saya minta ini didalami. Kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Ini yang dikata dia itu, ini kan ini yang kata dia itu 22.14, UTC-nya 15/14 ya. Mau nggak Mek ntar dijemput sama kita? Itu bukan pesan Pina ke dia, tapi pesan orang lain kepada terduga almarhum ini. Ini nomornya ini, tuh bukan from, tuh nomor ini. Jadi ini mereka goreng-goreng aja itu, jangan asal ngomong ngaco gitu loh. Bilang. Oh ini saya dapat dari dari data-data yang kita peroleh berkas perkara. Iya jangan bicara kepolisian, saya juga lebih akurat data saya A1. Jadi jangan ngarang-ngarang aja gitu. Ini kan klien saya juga kan korban. Tentu ya klien saya juga memiliki bukti-bukti. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak Mek ntar jemput sama kita, kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Ya, si Pitra ini semakin hari semakin menggemaskan ya. Semakin kelihatan lucu ya. Ini kalau ada hamar saya langsung getok di kepalanya dia ini. Nah teman-teman, terkait dengan ocehannya si Pitra ini ada komentar-komentar dari netizen ya. Mari kita simak bersama-sama. Ya teman-teman, terkait dengan komentarnya si Pitra ini, nampaknya sangat lucu ya orang ini. Ada yang berkomentar seperti ini ya. Teh Ayu artinya Mbak Ayo. Ayu artinya ayo. Kemudian ada komentar kayak gini lagi. Kalau nggak salah Ayu itu cantik. Terus ini, cebong kupret. Benar cantik, tergantung perkataannya. Ayu cantik itu menurut wajah. FTP ada juga, Ayu itu mengajak. Aku dari Indramayu, kalau mengajak pergi itu bilangnya Ayu, bukan Ayo. Lah ini sebenarnya si Pitra ini dia ngerti nggak sih bahasa Cirebon ya? Kok jadinya lari ke sana kemari? Bukan hanya Teh Ayu dan Ira, masih ada Ana, Bagus, Damar, Dina, Maca dan lain-lain. Mau nama apa lagi si Pitra? Ayu itu cantik. Mana lagi nih? Teh Ayu itu kalau bahasa Indonesianya Kak Ayu. Iya, dia persoalkan nama Ayu sama Ira ini. Padahal Ira itu artinya apa ya? Maria atau gimana sih teman-teman? Ini ada yang komen begini teman-teman. Malah melebar ke percakapan bukan pada intinya. Ya benar sekali. Panggilan aja bahasa nggak akan salah. Panggil aja. Aduh, Pitra. Kok jadi
Kelihatan goblok kayak gini sih. Cari aja Bang Teh Ayu sama Ira. Sampai kapanpun gak akan ketemu. Tapi kalau cari Teklo pasti ketemu. Curiga juga operator kartu SIM-nya. Teh Ayu itu artinya Teh Ayu. Istilahnya ngajak untuk pergi. Susah menjelaskannya kalau kagak bisa bahasa Jawa. Disangkanya nama orang. Kira-kira si Pitra ini orang mana ya? Kok dia bingung dengan hasil ekstradisi yang ada di HP-nya Vina itu. Ayu dan Ira itu bukan nama orang. Ayu artinya mengajak dan Ira itu artinya kamu ya. Tapi menurut Pitra, Ira itu nama orang dan Ayu itu nama orang. Mana lagi nih? Kita lihat komentar dulu ya teman-teman. Kita itu bukan kami dalam bahasa Cirebon dan Indramayu, tapi kita itu saya. Oh, kayak gitu ya. Ekstrasi tadi saya sebutnya, ekstradisi lagi nih. Bunga yang kamu paksu ganti daun pisang aja, pakai mungkin maksudnya ya. Pengacara Mawar Merah ini luar biasa. Ayu itu artinya cantik, Pitra. Untung gak nanya nama Ari. Dengan bawa data mode barunya, Pitra tidak sadar bahwa dia malah menunjukkan nomor Vina yang sebenarnya. Benar juga ya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam baras untuk kita semua.